Yo dude, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Pimster di channel The Bananas, channel idola para ibu-ibu yang doyan gibah dan adik-adik manis di rumah. Oke, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman nge-repaint velg Rossi buat Neng Risma dude. Nah, berhubung di tempat pengecatan ini masih dijagain sama bos aing, kita tunggu sampai bos aing pergi ya dude. Nah, di video sebelumnya udah aku jelasin velg Rossi Palang 8 ini aku dapat di all shop dengan ukuran ring 17, depan dengan lebar 140, yang belakang lebar 160. Nah, si bos sudah mau pergi. Yuk lanjut ke proses pengecatan. Oke dude, langsung aja ya. Ini penampakan velg Rossi Palang 8 yang udah aku amplas untuk ngasarin permukaannya dude. Jadi sebelum proses pengecatan itu baiknya permukaannya kita kasarin pakai amplas supaya catnya merekat dengan bagus. Dan untuk proses penggosokan aku saranin tips-tips aja, jangan sampai terkelupas cat aslinya. Soalnya kalau sampai catnya itu hilang, langsung kelihatan material bendanya, itu susah banget nanti. Teman-teman jadi harus pakai surfacer dong. Karena di sini aku nggak pakai surfacer atau epoxy, aku cuman ngandalin cat dasaran ini dari cat asli velg bawaan ini. Karena pada dasarnya cat bawaan dari pabrik ini udah bisa untuk dasaran ketika kita mau repaint velg Rossi Palang 8 ini. Nah, setelah teman-teman amplas sampai halus, langsung dibersihin, dilap sampai kering. Jangan sampai ada air yang masih tersisa di bagian velg manapun, karena airnya itu nanti bakal ngeganggu, apalagi di bagian sini nih. Nah, habis itu jemur dan tunggu sampai benar-benar kering dude. Nah, sambil nunggu velgnya kering, aku mau sedikit ngejelasin kita nanti pakai cat apa. Nah, kita pakai cat semprot Sapuro Ultimate. Ini untuk clearnya, clear glossnya pakai Sapuro. Untuk warnanya sendiri, aku pakai Sapuro juga, warna Movistar Blue dengan kode M65. Sapuro Ultimate nih. Nah, kalau kita mau pakai warna Movistar Blue, kita wajib dasarannya harus pakai ini nih. Nah, warna silver metallic. Dan kenapa harus pakai silver metallic? Biar warnanya nanti keluar, glitternya juga jelas. Dan ini dari Titan Premium. Kodenya 9180. Nah, pasti timbul pertanyaan, kenapa beda-beda? Ya nggak kenapa-kenapa sih, karena memang punyanya kebetulan ini. Kenapa nggak pakai merek yang tip gitu? Gimana ya? Aku nggak fanatik sih tentang merek. Kalau memang dilihat nyaman, hasilnya bagus, why not pakai Sapuro atau Titan Premium? Setiap produk sih pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk Titan Premium sama Sapuro Ultimate nanti kita lihat setelah hasilnya, baru kita analisis gimana hasilnya, memuasin nggak. Yuk cus dude. Oh iya, ini by the way aku ngingetin, ini bukan endorse atau dibayar buat ngiklanin ya. Enggak, sama sekali enggak kok. Nah, ini bentuk nozzle-nya. Bentuk top nozzle dari Sapuro sama Titan itu sama kayak merek lain. Nah, apalagi untuk pengerjaan velg kayak gini dude, pointer nozzle kayak gini itu kurang efisien karena dia lebih nyebar dan nggak fokus. Nah, nanti bakalan aku ganti dengan merek Samurai yang black high temp karena dia lebih fokus dan membulat. Yuk langsung aja ke proses pengecatan. Kuy. Alat yang aku pakai untuk proses pengecatan velg ini yaitu stand.
untuk tempat gantungin velg dan mempermudah kita dalam muter velg. Nah kayak gini. Terus jangan lupa masker, lalu gloves. Nah ini. Oke, untuk proses awal kita pakai silver metallic. Untuk dasaran kita penggunaannya tipis-tipis dulu, dude. Nah, yang nggak boleh dilupa kita ganti nozzle-nya. Karena nozzle-nya itu nyebar, nah aku pakai pointer yang kecil. Dia lebih fokus, nggak terlalu banyak ngebuang cat. Nih kayak gini nih, supaya cukup untuk satu velg kayak gini. Nggak terlalu banyak kita butuhin bahan catnya. Nih, tubnya kayak gini nih. Untuk proses pendasaran harus tipis-tipis, dude, jangan langsung tebel. Harus teliti dan cermat untuk repaint velg yang palangnya 8 atau lebih gini, dude. Bisa-bisa kalau nggak cermat bisa kelewatan. Jangan lupa ya, harus tipis-tipis dulu karena silver metallic ini partikel glitternya tebel-tebel. Oke, ini hasil akhir dari proses pendasaran silver metallic di velg Verosi Palang 8, dude. Nah, kudu cermat nih bagian-bagian dalam kayak gini, detil-detilnya, terus ketebalan cat kudu diperhatiin juga. Oke, langsung aja kita lanjut ke proses pewarnaan biru Movistar. Sama di sini juga harus tipis-tipis dulu, dude, karena tipikal Movistar Blue ini walaupun tipis dia udah nutup langsung kayak gini nih. Nah, memang yang namanya ngecat velg itu ngelatih kesabaran juga, karena nggak boleh gerusa-gerusuh, karena banyak teman-teman di sana yang pengen langsung tahu hasil akhirnya tanpa mau ngelewatin proses yang panjang dan penuh kesabaran. Karena kalau kita teliti, cermat, dan sabar, insya Allah hasilnya juga bakal muasin. Nah, setelah proses pewarnaan pertama nanti, kita jemur velgnya kurang lebih 10-15 menit. Langsung setelah itu baru naik untuk proses pengecetan layer kedua. Nah, ini dude, hasil proses pengecetan tahap pertama. Dan jangan lupa bagian sini, dude. Kadang orang lupa ngecat di bagian sini nih, karena ini yang paling riskan kalau waktu kita nambal ban. Kalau aku sih lebih prefer ke tempat tukang ban yang alatnya udah otomatis, biar hasil repaint kita itu nggak lecet. Oke, langsung aja, dude, kita masuk ke tahap proses penambahan warna layer kedua. Nah, di sini kita harus lebih cermat, jangan sampai terlalu tebal. Nah, ini nih hasilnya. Yuk kita pantengin. Tuh, kelihatan kan glitternya kalau kena paparan sinar matahari. Keren banget nih. Jadi warna Movistar Blue ini kalau dilihat dari sisi tertentu ada gradasinya violet atau ungu, dude, nggak cuman biru. Oke, dude, mendekati proses akhir, yakni proses finishing clear.
Nah, di sini aku pakai clear dari Sapporo Ultimate dengan kode C81 clear gloss. Oh iya, satu hal lagi yang penting dan jangan sampai lupa, tube nozzle-nya jangan lupa diganti pakai tube nozzle yang pointernya lebih fokus. Nah, ini kita cabut, terus kita pindahin aja ke cat clear gloss-nya. Aduh, sorry dude, GoPro-nya kesemprot. Oke dude, lanjut lagi proses finishing clear tahap pertama. Nah, untuk tahap pertama kita kapasitas clearnya biasa aja, normal atau medium, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Yang penting merata dude. Dalam proses finishing clear kita juga nggak boleh buru-buru, harus sabar dan cermat, nggak boleh terlalu tebal. Kalau tahap pertama udah selesai, kita diemin kurang lebih selama 15-20 menit dude. Nah, kalau udah dirasa cukup kering, langsung naikin layer kedua clearnya biar lebih tebal dan kelihatan lebih basah. Nah, kalau proses clearnya udah selesai sampai tahap ketiga, baru kita jemur velgnya dude. Oke dude, ini hasil akhir dari proses pengecetan velg Verosi Palang 8 warna Movistar Blue. Yuk pantengin. Nah, gimana dude? Ganteng kan yang punya? Maksudnya warna velgnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di next video. Kalau kalian suka boleh like, share, komen, dan juga subscribe. Tetap semangat biar bisa terus berkreasi dan jalan-jalan. Dan jangan lupa untuk beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.